dimanapun Anda berada. Selamat siang juga untuk anak-anak yang sementara belajar di rumah. Hari ini akan bersama saya Antonius B dari SMA Stella Garacia Atambua. Beberapa menit ke depan saya akan membahas materi tentang operasi aljabar pada matriks. Baik, sebelum saya bahas lebih dalam tentang operasi aljabar matriks, kita perlu ingat kembali materi minggu lalu tentang apa itu matriks, apa itu elemen-elemen pada matriks, lalu apa itu ordo pada matriks. Baik, matriks adalah suatu himpunan bilangan atau variabel yang disusun dalam baris dan kolom dalam bentuk persegi panjang yang ditempatkan di antara kurung biasa atau kurung siku. Baris sebuah matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang mendatar dalam matriks. Kolom sebuah matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang tegak dalam matriks. Lalu bagaimana dengan elemen-elemen pada matriks? Bilangan-bilangan yang terdapat dalam suatu matriks itu disebut elemen atau anggota dari suatu matriks. Suatu matriks dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan lain-lain. Baik, itu tadi tentang elemen atau anggota dari suatu matriks. Sekarang kita lihat ordo matriks. Ordo suatu matriks adalah bilangan yang menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom dalam suatu matriks. Jika suatu matriks jumlah barisnya n dan jumlah kolomnya n, maka matriks itu dituliskan A n kali n dan dinamakan matriks n kali n. Misalnya kita ganti n dengan n, n dengan 2 dan n dengan 3, maka matriks A tadi ditulis A 2 kali 3. Ini artinya matriks A ini memiliki 2 baris dan 2 kolom. Baik, itu materi minggu lalu yang kita perlu ingat sebelum kita mempelajari materi hari ini. Materi hari ini tentang operasi aljabar matriks. Operasi aljabar pada matriks itu terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan matriks, lalu ada perkalian matriks dengan matriks, dan yang terakhir adalah perpangkatan matriks. Baik, kita lihat yang pertama, itu tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Tentunya sebelum kita melakukan penjumlahan dan pengurangan matriks, kita harus tahu syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dilakukan jika memiliki ordo sama. Penjumlahan dan pengurangan matriks dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak. Jadi ada 2 syarat di situ, bahwa kita mau melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pada matriks, itu
dia harus memenuhi syarat matriks itu memiliki ordo sama. Artinya ordo kedua matriks itu harus sama, baru kita boleh melakukan penjumlahan atau pengurangan terhadap kedua matriks tersebut. Lalu bagaimana cara kita melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks? Kita dapat melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pada matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak. Misalnya diketahui matriks A itu sama dengan A1, A2, A3, A4, dan matriks B itu sama dengan B1, B2, B3, B4. Berarti penjumlahan matriks A dan B atau A tambah B sama dengan elemen yang seletak. Kita lihat dulu elemen yang seletak. Elemen yang seletak di situ adalah A1, dia seletak dengan B1, maka kita jumlahkan A1 dengan B1. Lalu elemen yang seletak lagi di situ adalah A2 seletak dengan B2. Lalu yang berikut, elemen yang seletak lagi A3 seletak dengan B3. Lalu elemen yang seletak lagi A4 seletak dengan B4. Jadi kita hanya boleh menjumlahkan yang seletak. Sama juga untuk pengurangan matriks. Kita hanya boleh kurangkan yang seletak, anggota matriks yang seletak. Baik, sekarang kita lihat contoh. Contoh 1. Jika matriks A 3, 4, 5, 7, itu artinya baris pertama itu 3 dan 4, lalu baris kedua itu 5, 7, dan matriks B itu sama dengan baris pertama 3, 6, baris kedua 1, negatif 2. Tentukan A, matriks A tambah matriks B. Lalu yang kedua matriks B, matriks A kurang matriks B. Baik, sekarang kita lihat pembahasannya. Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa untuk menjumlahkan dua buah matriks kita hanya boleh menjumlahkan yang seletak. Di sini yang seletak itu adalah pada matriks pertama itu anggota pertamanya itu adalah 3 dan anggota pertama pada matriks B itu 3. Maka kita menjumlahkan 3 dengan 3. Lalu yang berikut anggota-anggota yang seletak lagi di sini adalah 4 dan 6. Maka kita jumlahkan 4 tambah 6. Lalu yang berikut anggota yang seletak lagi itu 5 dan 1, maka kita jumlahkan 5 dan 1. Lalu anggota yang seletak lagi di sini 7 dan negatif 2, maka kita jumlahkan 7 dan negatif 2. 3 tambah 3 sama dengan 6. Sekarang kita jumlahkan 3 tambah 3 sama dengan 6, 4 tambah 6 sama dengan 10, 5 tambah 1 sama dengan 6, 7 tambah negatif 2 sama dengan positif 5. 7 tambah negatif 2 itu sama artinya dengan 7 kurang 2 sama dengan positif 5. Jadi hasil penjumlahan matriks A tambah matriks B itu sama dengan 6 tambah 6, 10, itu baris pertamanya, lalu baris kedua itu 6, 5.
Sekarang kita pindah ke bagian B tadi, itu tentang pengurangan matriks A dan matriks B, atau A kurang B. Sama, kita hanya boleh mengurangkan elemen yang seletak. Sekarang kita lihat elemen yang seletak di situ, di sini ini 3 seletak dengan 3, lalu 4 seletak dengan 6, 5 seletak dengan 1, 7 seletak dengan negatif 2. Maka kalau kita kurangkan akan menjadi 3 kurang 3 sama dengan 0, 4 kurang 6 negatif 2, 5 kurang 1 4, 7 kurang negatif 2 9. Karena negatif kali negatif dia menjadi positif, sehingga menjadi 7 tambah 2, hasilnya 9. Baik, yang berikut kita lihat lagi contoh yang kedua, masih berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan matriks. Jika matriks A sama dengan baris pertama 4 5, baris kedua 28, baris ketiga 0 3, dan matriks B sama dengan baris pertama negatif 2 6 negatif 3, baris kedua negatif 6 0 negatif 4. Tentukan yang pertama, A tambah B transpos. Oh, ini ada baru lagi, ini ada B transpos, nanti kita lihat pembahasannya. Lalu B, A kurang B transpos. Baik, sekarang kita lihat pembahasannya. Tadi diketahui matriks B itu sama dengan negatif 2 6 negatif 3, negatif 6 0 negatif 4. Lalu di soalnya tadi itu yang ditanyakan adalah A tambah B transpos. Baik, B transpos itu baru-baru kita sudah bahas, minggu lalu kita sudah bahas sebelum masuk pada materi ini. B transpos itu, transpos suatu matriks itu artinya kita menggantikan baris menjadi kolom dan sebaliknya. Saya ulangi, transpos suatu matriks artinya kita menukarkan kolom menjadi baris dan sebaliknya. Jadi ini kalau kita tukarkan tadi baris pertama pada matriks B itu adalah negatif 2 6 minus 3, kita harus tukarkan menjadi kolom pertama. Maka dia akan menjadi kolom pertamanya nanti akan menjadi negatif 2 6 negatif 3. Lalu baris kedua pada matriks B tadi kita tukarkan menjadi kolom, dia akan menjadi negatif 6 0 dan negatif 4. Baik, setelah kita tukar, kita tentukan B transpos, maka kita langsung melakukan penjumlahan. Penjumlahan dari A tambah B transpos itu sama dengan tadi matriks A itu 45 baris pertama, matriks baris kedua itu 28, lalu baris ketiga itu 0 dan 3. Tambah B transpos tadi negatif 2 negatif 6, itu baris pertama, baris kedua itu 6 0, baris ketiga negatif 3 negatif 4. Lalu apakah
Ini boleh kita lakukan penjumlahan. Kita lihat apakah dia memenuhi syarat untuk dijumlahkan atau tidak. Sekarang kita lihat matriks A. Matriks A ini dia memiliki 3 baris dan 2 kolom. Lalu kita lihat hasil transpos dari matriks B tadi, apakah dia juga memiliki ordo yang sama atau tidak dengan matriks A? Ya, matriks transpos B itu memiliki 3 baris dan 2 kolom. Berarti matriks ini memenuhi syarat untuk dijumlahkan karena berordo sama, yaitu 3 kali 2. Matriks A juga 3 kali 2, lalu matriks B transpos juga 3 kali 2. Oke, sekarang kita operasikan. Kita lihat yang seletak. Yang seletak di sini itu adalah 4 dengan minus 2, lalu 5 dengan negatif 6, 2 dengan 6, 8 dengan 0, 0 dengan negatif 3, dan 3 dengan negatif 4. Maka 4 tambah negatif 2 itu sama artinya dengan 4 kurang 2, lalu 5 kurang 6, lalu yang berikut 2 tambah 6, 8 kurang 0, 0 tambah negatif 3 itu sama artinya dengan 0 kurang 3, lalu terakhir 3 kurang 4. Kita lihat yang pertama, 4 kurang 2 itu sama dengan 2, 5 kurang 6 negatif 1, lalu 2 tambah 6 8, 8 kurang 0 8, lalu 0 kurang 3 negatif 3, 3 kurang 4 negatif 1. Jadi hasil penjumlahan dari matriks A tambah transpos matriks B sama dengan 2 negatif 1, 8 negatif 3 negatif 1. Selanjutnya kita lihat yang B. Kita bahas yang B. Tentunya kita harus lihat apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Tadi kita sudah pastikan di sebelumnya bahwa di sini 2 matriks ini, baik matriks A maupun matriks B transpos, itu memenuhi syarat untuk dikurangkan. Maka kita langsung kurangkan anggota-anggota yang seletak. Anggota-anggota yang seletak pertama itu adalah 4 seletak dengan negatif 2. Lalu yang kedua 5 seletak dengan negatif 6, 2 seletak dengan 6, 8 seletak dengan 0, 0 seletak dengan negatif 3, 3 seletak dengan negatif 4. Maka langkah berikutnya kita akan peroleh 4 kurang negatif 2, lalu 5 kurang negatif 6, 2 kurang 6, 0 kurang negatif 3, lalu 3 kurang negatif 4. Sekarang kita lihat hasil pengurangannya. 4 kurang negatif 2 itu sama artinya dengan 4 tambah 2, karena negatif kali negatif akan menjadi positif. Maka dia berubah tanda, bukan lagi kurang tapi menjadi tambah. Maka hasilnya itu adalah 6. Lalu 5 kurang negatif 6 itu menjadi 5 tambah 6, hasilnya sama dengan 11. Lalu yang berikut 2 kurang 6 negatif 4, 8 kurang 0 8, 0 tambah negatif 0 kurang negatif 3 itu sama artinya dengan 0 tambah 3, hasilnya sama dengan 3. Lalu 3 kurang negatif 4 sama artinya dengan 3 tambah 4, maka hasilnya sama dengan positif 7. Jadi hasil pengurangan
dari matriks A kurang matriks B transpos adalah 6, 11, negatif 4, 8, 3, 7. Itu saya baca per baris. Baik, yang berikut kita lihat sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Misalkan A, B, dan C adalah matriks-matriks yang berordo sama, maka berlaku sifat-sifat berikut. A tambah B sama dengan B tambah A. Artinya bahwa penjumlahan matriks itu berlaku sifat komutatif. Lalu yang berikut, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B ditambah C. Artinya penjumlahan matriks itu berlaku sifat asosiatif. Penjumlahan matriks berlaku sifat asosiatif. Lalu bagaimana dengan pengurangan matriks? Untuk pengurangan matriks A kurang matriks B tidak berlaku sifat komutatif. Jadi perlu diingat anak-anak bahwa A kurang B hasilnya tidak sama dengan B kurang A. Berarti pengurangan matriks untuk pengurangan matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Baik, itu tadi sifat penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang berikut tentang perkalian matriks dengan skalar. Jadi perkalian matriks itu ada dua. Ada perkalian matriks dengan skalar, lalu ada perkalian matriks dengan matriks. Sekarang kita lihat perkalian matriks dengan skalar. Tadi di penjumlahan dan pengurangan matriks itu ada syaratnya. Lalu bagaimana dengan perkalian matriks dengan skalar? Perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan mengalihkan bilangan skalar dengan semua elemen matriks tersebut. Tentu anak-anak pasti bertanya, apa itu skalar? Skalar itu kalau dalam fisika adalah sebuah besaran yang hanya memiliki nilai. Skalar itu sama dengan konstanta. Konstanta itu biasanya berupa sebuah bilangan. Sekarang kita lihat bentuk dari perkalian matriks dengan skalar. Jika matriks A sama dengan A1, A2 baris pertama, A3, A4 baris kedua, dan K adalah konstanta real, maka K kali A sama dengan K dikali dengan A1, A2, A3, A4. Artinya konstanta tadi itu dia harus mengalihkan semua anggota dari matriks A. Jadi hasil perkaliannya nanti sama dengan K kali A1, K kali A2, itu baris pertama. Baris kedua K kali A3, lalu K kali A4. Sekarang kita lihat contohnya biar lebih jelas. Contoh yang pertama, jika diketahui konstanta atau K sama dengan 4 dan matriks A sama dengan baris pertama 6, 0, baris kedua
negatif 37. Hitunglah K kali matriks A. Sekarang kita lihat pembahasannya. Berdasarkan definisi tadi, kita sudah bisa menyelesaikan contoh soal ini. K kali A sama dengan K itu tadi nilainya 4, A itu merupakan matriks A, anggotanya itu baris pertama 6 0, baris kedua itu negatif 3 7. Lalu kita kalikan 4 itu, dia harus mengalihkan kita kalikan konstanta 4 itu dengan semua anggota matriks A. Berarti 4 kali 6 anggota pertama pada matriks A, lalu 4 juga kali 0 merupakan anggota kedua pada matriks A, lalu 4 juga harus dikali dengan negatif 3 yang merupakan anggota ketiga pada matriks A, lalu 4 juga harus dikali dengan 7 yang merupakan anggota keempat pada matriks A. 4 kali 6 sama dengan 24. 4 kali 0 sama dengan 0. 4 kali negatif 3 sama dengan negatif 12. 4 kali 7 sama dengan 28. Jadi hasil perkalian dari K dikali A sama dengan 24 0 negatif 12 28. Baik, itu tadi contoh soal berkaitan dengan perkalian skalar dengan matriks. Sekarang yang berikut kita lihat perkalian dua buah matriks. Ada beberapa syarat yang kita harus perhatikan dalam perkalian dua buah matriks supaya jangan salah. Operasi perkalian dapat dilakukan pada dua buah matriks jika banyaknya kolom pada matriks kiri sama dengan banyaknya baris pada matriks kanan. Ini kita harus tahu. Jadi kalau mau operasikan dua buah matriks, operasi perkalian dua buah matriks itu syarat ini kita harus tahu bahwa kita hanya boleh melakukan perkalian terhadap dua buah matriks apabila banyaknya kolom pada matriks kiri atau banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Ini penting ini. Lalu bagaimana dengan cara mengalihkannya? Adapun cara mengalihkannya adalah dengan mengalihkan baris matriks A dan kolom matriks B bersama-sama, kemudian menambahkan hasil kali yang diperoleh. Jadi itu syarat yang kita harus tahu sebelum kita melakukan operasi perkalian dua buah matriks. Sekarang kita lihat bentuknya. Jika matriks A itu berordo 1 kali 2 dengan anggotanya itu A1 A2 dan matriks B sama dengan matriks B yang berordo 2 kali 2 dengan anggotanya itu B1, B2, B3 dan B4, maka A kali B, sekarang kita lihat apakah dia memenuhi syarat untuk kita kalikan atau tidak. Syarat pertama itu kita harus lihat bahwa banyak kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Kolom pada matriks pertama itu ada 2. Lalu sekarang kita lihat apakah di B itu
banyak barisnya juga 2. Iya. Pada matriks B juga banyak barisnya itu sama dengan 2. Baris pertama itu B1, B2, B3, B4. Maka matriks A dan B boleh dikalikan. Lalu bagaimana cara mengalikannya? Kita lihat yang pertama, baris pertama dia harus kali dengan kolom pertama. Dengan catatan anggota pertama pada baris pertama itu dia kali anggota pertama pada kolom pertama. Lalu anggota kedua pada baris pertama dia kali dengan anggota kedua pada kolom kedua. Lalu setelah itu kita pindah baris pertama itu dikali dengan kolom kedua juga, dengan catatan anggota pertama kali anggota pertama, anggota kedua kali anggota kedua. Jadi sekarang kita lihat perkalian matriks A kali matriks B. Di situ kita akan dapat bentuknya itu A1 kali B1 ditambah dengan A2 kali B3, lalu A1 kali B2, A1 kali B2, lalu A2 kali B4. Itu bentuk perkalian dua buah matriks. Sekarang kita lihat contoh. Saya langsung masuk pada contoh biar adik-adik cepat mengerti. Kita lihat contoh yang pertama. Diketahui matriks A sama dengan 2 negatif 3. Matriks B sama dengan negatif 1, 2, 3, 1. Berdasarkan keterangan tadi, penjelasan tadi, kita harus lihat dulu apakah dua buah matriks A dan matriks B ini boleh dikalikan atau tidak. Lihat syaratnya itu, bahwa banyak kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyak kolom pada matriks kedua. Matriks pertama di sini A, matriks kedua di sini B. Kita lihat matriks A. Matriks A ini memiliki 2 kolom. Lalu matriks B memiliki 2 baris, berarti memenuhi syarat untuk dikalikan. Sekarang kita lihat perkalian matriks A kali matriks B. A kali B sama dengan 2 kali negatif 3, maaf, 2 negatif 3 dikali dengan minus 1, 2, 3, dan 1. Kita kalikan baris pertama ini harus kali kolom pertama dengan catatan anggota pertama kali anggota pertama, anggota kedua kali anggota kedua. Maka 2 kali negatif 1 ditambah dengan negatif 3 kali 3. Lalu yang berikut, pindah baris pada matriks A kali kolom kedua pada matriks B. 2 kali 2 ditambah negatif 3 kali 1. 2 kali negatif 1 itu negatif 2. Lalu 3 negatif 3 kali 3 itu negatif 9. Jadi tadi kalau tambah dia sudah berubah tanda menjadi kurang. Jadi hasil penjumlahan dari itu dapat negatif 2 kurang 9. Lalu yang berikut 2 kali 2 4 tambah negatif 3 kali 1 menjadi 4 kurang 3. Hasilnya itu negatif 2 kurang 9 negatif 11, 4 kurang 3 1. Jadi hasil perkalian dari matriks A kali matriks B adalah negatif 11 dan 1. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Di sini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini merupakan contoh matriks persegi. Dua-duanya merupakan matriks persegi. Ini yang adik-adik perlu tahu
anak-anak perlu tahu bagaimana kalau kita mengalihkan dua matriks persegi. Sekarang kita lihat syaratnya, karena di sini dua-duanya merupakan matriks persegi. Matriks persegi itu dia berordo sama. Kalau dia berordo sama, otomatis banyak baris sama dengan banyak kolom, atau banyak kolom sama dengan banyak baris. Dengan demikian kedua matriks ini kita boleh kalikan. Sekarang kita lihat cara mengalihkannya. Baris pertama pada matriks A dikali dengan kolom pertama pada matriks B dengan syarat tadi, anggota pertama dikali dengan anggota pertama, anggota kedua dikali dengan anggota kedua, maka kita peroleh 2 kali 6 ditambah dengan 4 kali 3. Lalu pindah baris pertama, dia kali dulu kolom kedua, maka kita peroleh 2 kali 2 ditambah 4 kali 1. Baris pertama sudah kali kolom pertama pada matriks B, juga sudah kali kolom kedua pada matriks B, maka sekarang kita pindah baris kedua pada matriks A harus kali kolom pertama pada matriks B dan kolom kedua pada matriks B. Sekarang kita lihat, kita kalikan 3 kali 6, 6 kali 3, 3 kali 6 tambah 6 kali 3. Lalu 3 kali 2 pindah. Sekarang baris kedua kali kolom kedua, 3 kali 2 ditambah dengan 6 kali 1. Maka kita peroleh hasil perkalian dari 2 kali 6 itu 12, 4 kali 3 itu 12. Lalu yang berikut 2 kali 2 itu 4, 4 kali 1 4. Lalu yang berikutnya 3 kali 6 18, 6 kali 3 18, 3 kali 6 6, 6 kali 1 6. Lalu kita jumlahkan, maka kita akan peroleh 12 tambah 12 sama dengan 24, 4 tambah 4 sama dengan 8, 18 tambah 18 sama dengan 36, 6 tambah 6 sama dengan 12. Maka hasil perkalian dari matriks A kali matriks B sama dengan 24 8 36 12. Baik, itu tadi perkalian dua buah matriks. Sekarang kita lihat perpangkatan matriks. Misalkan diketahui matriks A adalah matriks persegi. Matriks persegi itu matriks yang memiliki ordo sama. Itu di materi sebelumnya kita sudah bahas. Dengan ordo n kali n, maka bentuk pangkat dari matriks A didefinisikan sebagai berikut. A pangkat 2 sama dengan A kali A. Lalu A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. A pangkat 3 itu artinya matriks A itu dikalikan sebanyak, matriks A itu dikalikan dengan dirinya sebanyak 3 kali. Sama juga untuk yang A pangkat 2 tadi. A pangkat 2 itu artinya matriks A dikalikan dengan dirinya sebanyak 2 kali. Itu definisinya. Sekarang kita lihat contoh. Jika matriks A sama dengan 2 4 3 6, hitunglah A pangkat 2. Hitunglah nilai dari matriks A dipangkatkan 2. Kita jawab A pangkat 2 sama arti dengan matriks A dikali dengan matriks A. Maka kita gantikan matriks A dengan nilainya atau anggota-anggotanya, maka kita peroleh 24
36 dikali dengan 24 36. Cara mengalihkan itu seperti tadi, perkalian dua buah matriks. Baris pertama dikali dengan kolom pertama, setelah itu baris pertama dikali kolom kedua, lalu pindah baris kedua kali kolom pertama, baris kedua kali kolom kedua, maka kita dapat 2 kali 2 tambah 4 kali 3, lalu 2 kali 4 ditambah 4 kali 6. Lalu yang berikut 3 kali 2, sekarang baris kedua kali kolom pertama, 3 kali 2 dikali dengan 6 kali 3, lalu 3 kali 4 dikali dengan 6 kali 6. Hasil perkaliannya 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 3 kali 2 6, 6 kali 3 18. 2 kali 4, maaf ya, 2 kali 4 sama dengan 8, 4 kali 6 24, 6, 3 kali 2 6, 6 kali 3 18, 3 kali 4 12, 6 kali 6 36. Maka kita jumlahkan 16 yang ini diperoleh dari 4 tambah 12, 32 diperoleh dari 8 tambah 24, lalu 24 diperoleh dari 6 tambah 18, lalu 48 diperoleh dari 12 tambah 36. Dengan demikian hasil dari matriks A dipangkatkan 2 adalah 16, 32, 24, 48. Baik, saya kira materinya cukup sampai di sini. Kesimpulan dari materi hari ini, kita lihat yang pertama itu berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kita perlu tahu di situ adalah bahwa penjumlahan dan pengurangan matriks hanya boleh dapat dilakukan jika memiliki ordo yang sama. Lalu bagaimana dengan cara kita mengurangkan penjumlahan dan pengurangan matriks? Dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Lalu yang berikutnya, perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan mengalihkan bilangan skalar tersebut dengan semua elemen matriks tersebut. Jadi kalau diketahui skalarnya itu K, lalu diketahui matriks A-nya dengan anggotanya itu A1, A2, A3, A4, maka hasil perkaliannya itu adalah kita kalikan konstanta real K itu dengan semua elemen yang ada pada matriks A. Lalu yang berikut, perkalian dua buah matriks. Operasi perkalian dapat dilakukan pada dua buah matriks jika banyaknya kolom pada matriks kiri sama dengan banyaknya baris pada matriks kanan, atau jika banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya kolom pada matriks kedua. Adapun cara mengalihkannya yaitu dengan cara mengalihkan baris pada matriks A dan kolom pada matriks B bersama-sama, kemudian menambahkan hasil kali yang diperoleh. Lalu yang berikut,
pembuatan matriks. Misalkan A adalah matriks persegi dengan ordo n kali n, maka bentuk pangkat dari matriks A didefinisikan sebagai berikut. A pangkat 2 sama dengan A kali A. Itu artinya bahwa A pangkat 2 itu kita kalikan dengan kalikan A dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Saya kira itu kesimpulannya. Sekian dan terima kasih. Baik anak-anak, sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, pesan saya adalah tetaplah semangat belajar walaupun sementara ini ada pandemi COVID-19. Jaga diri supaya tetap sehat. Sampai jumpa minggu depan.